Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansanur Rahman. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Mulyono SHMM. Oke, selanjutnya ada kegiatan perdagangan internasional ekspor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Dan selanjutnya ada pendapat para ahli. Ekspor adalah seluruh produk, baik barang ataupun jasa yang dijual penduduk suatu negara lain. Selain itu juga ditambah dengan adanya jasa-jasa yang dilakukan kepada penduduk negara tujuan berupa angkutan, permodalan, dan hal ini yang berkaitan dengan aktivitas ekspor. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama itu mengendalikan harga produk, yang kedua menumbuhkan industri dalam negeri, yang ketiga menambah devisa negara, yang keempat memperbanyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada kebijakan ekspor. Yang pertama diversifikasikan produk, yang kedua subsidi ekspor, yang ketiga premi ekspor, yang keempat devaluasi, yang kelima meningkatkan promosi dagang, yang keenam menjaga kestabilan nilai kurs rupiah, dan yang ketujuh perjanjian kerjasama. Oke, selanjutnya ada kegiatan perdagangan internasional impor. Nah, pengertian impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi di negara lain. Impor merupakan salah satu komponen perdagangan internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Berikutnya ada pendapat para ahli. Pendapat bahwa impor adalah aktivitas membeli barang-barang di luar negeri berdasarkan dengan aturan pemerintah, di mana pembayaran menggunakan valuta asing. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat impor. Tujuan yang pertama itu mengurangi keluarnya devisa negara. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat itu mendapatkan bahan baku. Dan yang kelima, mendapatkan teknologi terbaru. Selanjutnya ada manfaat. Nah, yang pertama itu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Yang kedua itu memperoleh bahan baku, dan yang ketiga itu memperoleh teknologi modern. Nah, selanjutnya ada kebijakan impor. Yang pertama itu pengenaan bea masuk, yang kedua kuota impor, yang ketiga pengendalian devisa, yang keempat substitusi impor, dan yang kelima devaluasi. Selanjutnya penghambatan kegiatan ekspor dan impor. Penghambatan kegiatan ekspor dan impor adalah sistem keamanan suatu negara, yang kedua itu regulasi pemerintah, dan yang ketiga itu tidak stabil kurs mata uang. Dan selanjutnya itu adalah dampak kegiatan ekspor dan impor. Nah, dampak kegiatan ekspor dan impor, dampak positif adanya perdagangan internasional dirasakan oleh negara pengekspor maupun pengimpor. Bagi negara pengekspor mendapat kemudahan memperoleh pasar, sedangkan bagi negara pengimpor memperoleh kemudahan mendapatkan barang. Selain itu, beberapa dampak positif lainnya adalah mempererat hubungan persahabatan antara negara, meningkatkan kesejahteraan suatu negara, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan sebagai sumber pemasukan negara, dan mendorong majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diversifikasi konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Nah, selanjutnya dampak kegiatan ekspor dan impor. Di lain pihak, perdagangan internasional, ekspor dan impor juga berdampak negatif terhadap negara yang terlibat. Di antaranya adalah timbulnya kebergantungan terhadap suatu negara, persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, industri kecil yang tidak mampu bersaingkan gulung tikar, serta munculnya penjajah ekonomi oleh negara yang lebih maju. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.